Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Syafani Alfia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301066. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran terakhir kita, yaitu penggunaan glide dan juga penggunaan dot indicator pada fragment, gitu, pada activity atau fragment. Pertama-tama, pada bagian build Gradle KTS module app, ini kita harus buatkan dulu implementation sama annotation processor. Ini tuh gunanya untuk menjadi library gambar pada Glide. Sedangkan implementation yang dot indicator ini nantinya akan digunakan untuk view pager atau dot indicatornya. Baik, pertama-tama di sini ada welcome screen. Di welcome screen ini kita deklarasikan fragment list sama adapter gitu. Fragment list ini untuknya nantinya untuk menampilkan menu-menu fragment yang ada di dalam welcome screen ini. Ini tuh berurutan. Yang pertama kali ditampilkan adalah fragment search, kemudian submit receipt, fragment food, sama fragment selesai. Nah, untuk adapter itu tuh nantinya akan menampilkan fragment food adapter, yang dimana ini tuh akan menampilkan fragment list kita nanti. Kemudian di sini kita panggil fragment adapter view pagernya menggunakan binding dan kita hubungkan dengan adapter. Selanjutnya kita panggil juga dot indicator yang akan berhubungan dengan food adapter view pagernya. Ini tuh ada di XML kita. Nah, di sini tuh terdapat view pager. View pager ini itu yang nantinya akan berguna untuk kita nge-slide halamannya gitu. Jadi biar kita geser-geser halaman itu pakai view pager. Kemudian untuk dots indicator itu tuh buat bullet-bullet ini, gambar bullet-bulletnya. Jadi buat nandain aja kalau halaman itu sudah berpindah gitu. Jadi lebih kelihatan. Terus nah, untuk di sini saya punya pertama-tama itu adalah fragment search. Nah, di fragment search ini kita udah panggil pakai binding. Ya, ini juga untuk menampilkan layoutnya kita panggil pakai fragment search bindingnya, inflatornya. Dan kemudian di sini saya juga pakai toolbar ya untuk bagian searchnya dengan titel pencarian gini. Di sini ada dipanggil toolbarnya menggunakan binding. Dan untuk layoutnya itu tuh simple aja, cuma ada toolbar sama isinya itu ada edit search dan juga button. Jadi edit search ini nanti biar usernya bisa kotak-atik isi sendiri resep yang dicari, terus juga ada button searchnya. Kemudian berikutnya itu adalah fragment submit receipt. Nah, di sini itu isinya juga sama seperti tadi, cuma ada toolbar yang berisi dengan titelnya itu masukkan resep. Nah, untuk XML-nya itu juga sama, simple aja. Itu tuh ada toolbarnya. Terus di sini kita pakai nested scroll view dan di sini saya pakai constraint layout biar lebih rapi gitu peletakannya. Di sini juga ada edit text untuk usernya masukin nama masakan, terus bahan-bahannya sama langkah-langkahnya. Di sini juga ada button submit receipt-nya. Selanjutnya itu di saat ketiga itu akan menampilkan list view gitu. Nah, list view-nya ini pertama saya deklarasikan dulu pada data class ya dengan nama food model. Itu tuh saya deklarasikan ada variable ada 4 atribut, yaitu nama, asal, terus juga image URL atau gambarnya sama deskripsinya. Itu semua saya pakai string. Nah, di sini pada food adapternya itu kita hubungkan dia dengan food model nih, food model yang tadi ya. Jadi adapter itu dihubungkan dengan food model. Kemudian di sini ada kondisi convert view-nya itu kalau misalnya dia kosong maka dia akan menampilkan view baru, sedangkan kalau tidak kosong gitu ada nilainya maka dia akan menampilkan view yang sudah ada gitu. Selanjutnya juga di sini kita deklarasiin variable food yang akan menampilkan food listnya itu berdasarkan, jadi makanan-makanan yang akan ditampilkan itu berdasarkan posisinya gitu.
Kemudian di sini kita pakaikan glide ya, kan tadi udah kita buatkan di dalam Gradle. Jadi ini tuh ada load buat load image-nya, sama ada kita panggil juga foot image-nya itu pakai binding. Nah, terus juga di sini itu ada binding foot name, foot region, foot description ya, kita panggil. Itu tuh dari nih item foot yang udah ada. Jadi ada foot image, foot name, foot region, sama foot description. Jadi kira-kira layoutnya tuh seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada fragment footnya. Fragment footnya ini itu tuh menampilkan data-datanya gitu. Jadi di sini untuk foot name, terus region, image URL, sama yang terakhir itu ada description gitu. Jadi linknya lumayan panjang ya. Nah, kemudian di sini juga saya pakaiin binding dengan judul Kuliner Nusantara. Terus di sini untuk menampilkan ke interface-nya itu saya tampilkan list food ya. Jadi list view-nya itu ID-nya itu adalah list food yang udah saya hubungkan dengan adapternya. Itu tuh bisa kita lihat pada fragment food ini. Jadi list view-nya itu ID-nya itu list food. Kemudian di sini terdapat fragment food adapter yang isinya itu cuma ya nampilin urutan dari fragment-fragment itu. Nah, yang terakhir itu ada fragment selesai. Nah, fragment selesai ini itu dia cuma kita panggil ya untuk ditampilkan ke interface-nya itu button selesainya ini. Button selesai kita juga set on click listener yang dimana jika button selesai ini dipencet maka dia akan masuk ke main activity, class main activity. Nah, untuk yang ini override fun on this drive view ini nih kalau misalnya fragmentnya itu kita pindahkan gitu maksudnya, atau kayak kita ganti ke fragment lain gitu. Nah, jadi ini tuh biar dia tuh nggak menyebabkan memory leak kayak gitu. Dan untuk XML-nya itu seperti ini. Jadi cuma ada text view dan button selesainya. Kita coba buat run. Nah, di sini yang pertama tuh ada pencarian, cari resep. Di sini user bisa inputin apapun, terus juga ada button search-nya. Kemudian di sini ada judul, bahan, sama langkah-langkahnya buat user yang masukkan. Ada button submit-nya juga. Kemudian di sini ada 20 data makanan yang bisa di-recook oleh user, ya. Kemudian di sini adalah fragment terakhir atau slide terakhir itu tuh selesai. Ini dimana kalau kita pencet dia akan kembali ke main activity. Dan untuk ini tuh bisa tergeser karena adanya view pager tadi. Dan untuk yang dot ini itu tuh dari dot indicatornya selesai dan maka dia kembali ke main activity. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.